ya kan? Kita kayak dibanjain kan? Siapa tadi? Kalau Nanti payah deh orang. sosialis buat kita buat jadi manja, subsidi sikit-sikit kita seperti itu Fit. Tapi kapitalis mengajarkan kita untuk apa? Sebaliknya untuk nggak mengharapkan subsidi, apa namanya? Usaha mandiri gitu, ya. Konsep kapitalis mengajarkan kita untuk apa, ya? Untuk mandiri, berusaha di kaki sendiri, berdikari, ya nggak mengharapkan bantuan sana sini. Itulah kapitalis bagusnya. Terus dia membuka lapangan kerja, investor asing. Jadi kan kalau kapitalis sosialis kan dia nggak harus mandiri untuk modal asing, investor asing jangan, udah kita aja. Kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi di dalam negeri. Itu sosialis. Tapi kalau kapitalis dia membuka peluang siapa aja yang punya modal, namanya udah kapital, yang pemilik modal, capital, pemilik modal, yang punya modal usaha itu, yang punya akses untuk modal itulah yang bisa mendapatkan istimewaan, mendapatkan kekayaan. Itulah kapitalis. Maka itu tadi Diki, kapitalis itu bagusnya di mana? Kapitalis Pak Fitnya sosialis. Tapi Pak, gak semua orang punya kemampuan seperti itu. Iya, gini ya, kalau sosialis, kalau seandainya Indonesia ini sosialis, komunis, hampir 99 atau 95% lah, kita ini dalam keadaan susah. Ya buktinya itu tadi, tengoklah di Kamboja, di Soviet, di Cina pernah ada revolusi komunis. Hampir puluhan, kalau dihitung-hitung ya, 100 juta orang meninggal saat komunis masih diterapkan di berbagai belahan negara. Itu. Nah, kalau komunis Bapak bilang tadi kan, sosialis, konsepnya bagus, tapi eksekusinya. Seandainya sosialis diterapkan di Indonesia, mungkin yang kaya, kalau Bapak bilang kan tadi orang kaya di Indonesia kan 10% sampai 15%. Kalau sosialis diterapkan di Indonesia, yang kaya mungkin cuma 5%. Penguasa aja paling yang kaya. Diktator. Itulah bahayanya sosialis. Prakteknya ya. Itulah tadi, jadi bahayanya komunis itu bahayanya kapitalis masih lebih mending dari komunis. Karena komunis tadi bisa disalahartikan, bisa disalahmanfaatkan. Memang semangatnya awalnya, prinsipnya baik, tapi eksekusinya atau prakteknya yang salah. Ya, sosialis. Tapi kan kalau memang kita mengkaji lagi sistem kapitalis apalagi dari kapitalis yang bisa kita ambil? Apalagi yang bisa kita ambil dari kapitalis? Tadi kita bisa berusaha. Terus apalagi? Semua manusia terbuka untuk sukses. Peluang itu ada. Peluang itu ada. Tapi lagi-lagi tadi kan kita mesti usaha, ada backupnya Fit. Memang peluang itu ada, tapi backup itu perlu. Backup itu berupa apa Bapak bilang? Modal, kemampuan, sama ada orang yang pengalaman. Experience is the best teacher. Paling tidak, kalaupun rival belum punya pengalaman usaha, tapi ada saudaranya, ada kawannya, ada istilahnya himpunan pengusaha, ada komunitas-komunitas pengusahanya yang kita ikuti. Memang dalam kapitalis ini semua bisa jadi kaya, terbuka lebar. Kalau sosialis kan tadi orang kaya dipersulit kan, bahkan yang udah kaya pun negara bisa semena-mena sewaktu-waktu mengambil kekayaannya, memanfaatkan. Tapi kapitalis nggak, negara itu nggak boleh ngapa-ngapain, karena yang kaya suka hati mau kaya, mau dia nggak peduli, mau dia baik, itu suka hati. Itulah kapitalis. Ya. Yang kaya bisa sesuka hatinya, tapi ya memang itu negatifnya juga ada. Itulah kapitalis. Nah, barulah datang Islam kemarin Bapak bilang kan, datang Islam ngapain? Islam memberikan jalan keluar. Kan ada sintesis, ada antitesis, ada sintesis. Sintesis itu ada menjembatani antara antagonis dan protagonis. Sudah Fit. Adanya Islam menjembatani antara sisi baik kapitalis, sisi baik sosialis, dia buat akur di apa istilahnya, digabungkan, didamaikan. Mana sosialis yang bisa kita ambil, mana kapitalis yang bisa kita ambil, itulah konsep Islam. Ya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu apa di antaranya? Konsep tadi at-ta'awun, gotong royong, konsep keadilan, tapi keadilan yang
keadilannya bagaimana dalam Islam? Konsep keadilan yang berpihak kepada rakyat kecil. Ya, keadilannya. Kayak manapun rakyat kecil itu yang diutamakan, yang dibantu. Nah, nanti orang kaya juga butuh keadilannya. Iya, tapi keadilannya orang kaya masih di bawah orang miskin. Keadilan untuk orang miskin yang lebih diutamakan. Oke, yang kedua dalam Islam, apalagi konsep Islam, konsep ekonomi Islam. Coba catat ini. Tadi apa? Konsep keadilan Islam. Tolong menolong, catat. Coba catat. Nanti ada di ujian. Bapak bilang tadi kan ada kapitalis, ada sosialis, datang konsep Islam. Konsep Islam itulah yang mendamaikan, yang merangkul. Apa aja tadi? Satu catat. At-ta'awun, gotong royong, tolong menolong. Apa ayatnya? At-ta'awanu atau hadisnya, siapa yang menolong hambanya, siapa yang menolong hamba Allah, maka akan Allah tolong. Ayo tanya, udah dicatat. Konsep ekonomi Islam. Tadi kan kita bahas sosialis. Sosialis bagus tapi ada negatifnya. Kapitalis bagus tapi ada negatifnya. Nah, datanglah konsep yang menengahi antara dua itu. Konsep apa? Gotong royong. Yang menjembatani antara sosialis dan kapitalis. Apa itu nama konsepnya? Konsep apa fakultas yang sekarang Ekonomi Islam. Syariah. Catat. Tadi apa Fit nomor 1? Catat. Gotong royong. Konsep ekonomi Islam yang menjembatani tadi, ya kan konsep Islam. Tapi konsep mananya? Detailnya ya apa? Yaitu konsep gotong Royong. At-ta'awun. Apa tadi Melani ayatnya? Tolong menolonglah kamu dalam Kebaikan. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Apa David ayatnya? Ayat Al-Maidah ayat 6. Ismi wal. Tapi jangan mentang-mentang, Pak, tolong menolonglah kita ya kan, Bil. Lagi ujian, UAS, tolonglah kau. Enggak mengamalkan ayat Allah kau. Astagfirullah, itu ayat setan itu. Jangan, ya kan, yang dimaksud tolong menolong, tolong kebaikan. Nah. Kita persaingan kita. Udah, Jangan ikut. ada lagi apa gimana? Jangan samakan kita. Catat. Ini nih Pak. Catat di HP, Pak. Al-Birri wal Udwan. Catat di akal ya. Tolong menolong. Ayatnya Al-Maidah ayat 6. Dalilnya atau hadisnya. Kalau Bapak nggak perlu teks ya, hadis itu nggak usah dihafal sama Quran. Kalau mau ngapal sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak. Yang penting pemahaman, pemaknaan, pengamalan. Tapi jangan kalian kasih tahu orang lain nanti Bapak ini. Kenapa? Karena nggak mungkin Al-Quran udah banyak di aplikasi di apa semua udah. Oke ya. Hadisnya intinya gini. Ketika kita menolong hamba Allah, maka yang menolong kita adalah Allah. Ketika ibaratnya gini, Allah mau ngomong, kalau kau menolong makhlukku, akan kutolong kau, Pak. Akan kutolong kau Diki. Jadi kalau kau menolong makhlukku, kata Allah, maka akan aku Tolong. Lontong ya kan? Tolong itu. Ketika kita menolong Allah, menolong apa? Siapa? Menolong manusia. Hamba Allah, manusia, kita akan ditolong Allah. Itu tapi berat sih memang. Pak, gimana Pak? Bapak kayak Bapak ya, maaf ya, pernah ngutangin kawan sampai hampir 4 juta. Alhamdulillah, ikhlas harus ikhlas. Oh, gak balik ya? Gak balik. Ya, mudah-mudahan tuh jadi Bapak nolong sahabat Bapak pula gitu kan. Kadang yang dekat kita tuh yang mengecewakan kita dia. Hati-hati. Kadang kau diminta Bisa segan. jadi kata Allah apa-apa yang Meminta tadi Dian senangi, yang Dian suka, misalnya siapa di sini yang ini nah, misalnya ada nanti suatu saat ada pangeran datang dekati Dian. Hati-hati, kadang yang dekati kita itulah yang berpotensi kuat, yang berpotensi, yang paling berpotensi untuk menyakiti kita. Misalnya saudara kita kadang Menyakiti kita kadang dekat kita mau sendiri jahatin juga. kita, ngomong kita di belakang. Makanya kalau bisa bisnis itu jangan sama saudara, kadang hati-hati. Ya, itu dia. Yang dekat sama kita itulah yang sering menyakiti Kita. Hati-hati Taya, hati-hati sama Rifat. Jangan terlalu diharapkan kali. Kalau memang jodoh nggak Kemana? Nah, itu. Apa tadi sampai ketika kita menolong manusia, Allah akan menolong kita memuliakan manusia, Allah akan muliakan Kita. berat itu memang, tapi kita usahakan lah. Minta sama Allah supaya kita dikasih kekuatan. Jadi jangan minta ya. Bukan jangan minta, bahasanya Bapak pernah ngomong jangan minta.
jangan aku minta sama Allah kesian. Kita sih susah cara ngomong. Heeh. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Kalau bisa doanya jangan gini, ya Allah berikan aku kemudahan, bukan berikan aku kekuatan supaya dengan ada kekuatan itu Bisa kita kemudahan. lebih Kemudahan. hebat. Jadi masalah itu bukan hanya bisa kita selesaikan, kita jadi lebih next level, kita lebih bisa masuk ke level unlock, ya kan? Unlock missionnya, kita bisa terbuka kekuatan kita. Laki-laki kan harus kuat, kita bilang kemarin. Nah, laki-laki kalau dia lemah dia, kalau si rival ini cengeng lemah, di mana? Dia mau nangis kemana coba? Ya, Kecolongan. kalau laki-lakinya lemah, kalau pundak si Sabit ini lemah, di mana tempat nangis? Tangisan siapa? Nurul Aulia. Nurul Aulia mau nangis kemana? Melani mau nangis Aulia. Aulia. Aulia itu mau nangis kemana dia, April? April mau nangis kemana kalau si pundak si Said itu lemah? Allah. Gunanya Sate. iya Allah juga, tapi kan Allah juga, tapi kan manusia itu, tapi kan kita belum kuat imannya, kalian kan tetap juga butuh manusia. Orang lain apa? Ya, memang betul harus ke Allah. Curhat ke manusia semangat, ke Allah nggak semangat, berarti itu on ya kan? Oke, itu ya. Berarti kita tetap minta Allah, tapi manusia juga kita memang butuh juga bantuan manusia, makanya kita menolong manusia, kita juga akan ditolong. Tapi jangan mengharapkan kali kepada Manusia. Ya itu ya, Melani. Allah menciptakan tangis Melani. Gunanya Allah menciptakan tangis perempuan itu untuk Itu bisa Apa? bersenda. untuk supaya apa? Supaya lagi Aulia. Allah menciptakan wanita itu cengeng supaya bisa apa? bersandar. Enggak, itu tadi pundak. Kau Jadi tangis sadar wanita itu aja. ada gunanya, satu supaya untuk fungsi pundak kita supaya berfungsi lah. Makanya kita harus ke gym kan. Yang kedua, Rian, fungsi tangis perempuan itu ada dua. Satu tadi supaya pundak laki-laki sandar di pundak laki-laki. Bisa tidak berguna lah pundak. Yang kedua supaya laki-laki Allah menciptakan tangis dia, tangis April Dan peka. Supaya laki-laki supaya support. laki-laki melupakan tangisnya sendiri. Supaya saya Sabil Diki melupakan tangisnya. Yang dia ingat itu, yang dia pedulikan, yang dia utamakan adalah tangis istrinya, wanitanya. Gitu, itu kata Sujiwo Tejo tuh kan. Bagus sekali. Jadi kalau kalian nggak nangis, nangislah kalian, cepat nangis. Supaya kami bisa melupakan tangis kami yang lalu. Sedih rumah. Ya kan wanita ini bebannya berat, ngurus anak, ngurus suami, ngurus badannya, fisiknya kan. Oke, itulah dia hidup itu. Jadi ada gunanya, ada hikmahnya. Sosialis ada hikmahnya, kapitalis ada hikmahnya. Tapi Pak, apakah laki-laki boleh cengeng? Laki-laki itu boleh cengeng nggak? Boleh. Nangis lah, tapi jangan Nangis itu kan dari kesehatannya bagus. Tapi air mata buaya jangan ya. Ada yang buang air mata tuh Ya, bisa buat bener. mata kita ini jadi bersih katanya kan. Jangan nggak pernah nangis. Terutama nangis di hadapan Allah. Allah. Nangis itu di sepertiga malam, jangan nangis di hadapan April. Bencong. Ya kasih Sabil Pak, mana Pak? Dulu aku pernah nangis nih Pak. Tapi kok nangis aku dulu itu. Faisal pernah cerita, Pak dulu Pak, saya nangis, saya bencong atau apa nih Pak? Bapak bilang udah potong aja lah Faisal, kalau nangis masih nangis dulu. Kalau sekali nggak apa-apa lah, 2 kali. Masa kita merendahkan harga diri laki-laki di hadapan wanita? Mau enak kali perempuan itu, diinjak-injak. Kalaupun nanti jadi si April sama si Faisal yang ada nanti diinjak-injak, dia pikir alah si Faisal ini kan dulu cengeng ya ini. Baru ku gertak aja, baru ku ancam, udahlah pulangkan saja kau, pulang aja kau ke kampungmu gitu. Tadi pulangkan nah, baru digertak sedikit aja dia udah nangis. Nah, gimana? Nanti kita bisa dijengkali, kayak manapun rival sedihnya, kayak manapun sulitnya, kejamnya dunia di luar sana, ketika pulang ke rumah tegas, ya kan, tegas, ya kan, adek, April, apa kabar dek? Dek kayak mana harinya? Senang kan? Hari ini gimana? Masa apa? Gitu. Kayak mana anak-anak di rumah? Kayak gitu. Jangan dinampakkan kesedihannya. Cukup kesedihan itu kita yang tanggung, Pri. Cukup kami aja laki-laki yang menanggung kesedihan itu sama Allah udah. Tapi kalau memang rival sedih kali, gak tahan kali, udah sekali lah nangis seperti itu. Tapi nangisnya bukan kesedihan karena rival ya. Kesedihan karena kesulitan hidup tadi ya. Bukan karena rivalnya. Aduh, kayak mana nih? Kayak kan
kehidupan ini corona susah, dagangan kita nggak lagi semakin mana, udah nggak apa sedih lah, nangis sekali manja di dalam itu. Jangan orang ini aja mau manja. Nah, dan kita juga kan nanti kan suatu saat hubungan suami istri itu kalau udah 10 tahun 15 tahun itu udah kayak abang adik atau mama anak. Itu dia, udah manja-manjanya udah seperti mama seperti anak atau abang seperti adik. Dan tengoklah orang tua kalian gitu kan. Mesra-mesra romantisnya itu paling berapa tahun ya. Makanya tugas wanita itu apa? Tugas wanita itu atau tugas laki-laki itu juga apa? Untuk mencari hal-hal yang apa? Yang nggak ngebosanin. Saya humoris, surprise, ajak jalan-jalan ya kan. Dia belikan mutiara berlian yang selamat. Mas Karat, Mas Batangan, Mas Joko, Mas Agus. Seperti itulah dia kuliah kita ya. Tapi entah kemana-mana, tapi nggak apa-apa ya. Penting kita ada yang bisa. Sama seperti Bapak bilang, walaupun buku kita ini nggak bisa kalian pahami banyak, tapi ada lah yang minimal dipahami. Tapi Pak, saya baca buku nih Pak, belum paham. Oke, belum paham hari ini, mudah-mudahan besok bisa Pak. Kalau nggak paham-paham juga, berarti otaknya yang salah. Pak, kalau nggak paham hari ini, kayak mana Pak? Ya mungkin Allah kasih paham besok, kasih paham minggu depan. Ya tetap usaha terus. Duit namanya, duit apa tuh duit? DUIT, doa, usaha dan ikhtiar. Terus usaha. Mudah-mudahan dapat manfaatnya ya. Satu lagi yang bisa kita ambil dari komunis ini mengajarkan kita untuk mengendalikan diri kita. Kalau kapitalis kan kita disuruh belanja ya kan. Ini kapitalis ini membuat mendidik kebiasaan apa? Nggak ada kau yang bilang tulisan aku cantik. Hedonis itu apa? Mewah. Belanja mewah, kebiasaan yang apa? Visi, misi, Foya. kan? Itu jeleknya kapitalis. Ya, kita diajarkan di ekonomi, dididik kapitalis ini belanja. Yang mesti kita kan umat Islam disuruh apa? Kita kalau mau belanja, hanya April mau belanja, boleh ganti HP, boleh beli baju, beli gamis, beli apa? Beli jilbab, beli mukena, beli sepatu. Tapi saat kapan? Perlu. Saat lagi butuhnya, ada kebutuhan. Bukan keinginan. Kalau keinginan itu kan nampak sesuatu yang viral, yang update kita beli terus. Padahal kita belum butuh, masih ada yang bagus. HP-nya HP-nya sepatunya New Balance-nya masih bagus. Udah ganti. Ya kan udah minta baru. Nah itu berarti namanya adalah otak-otak kapitalis. Kata Allah, mubazir itu apa? Innal mubazirina adalah saudaranya setan. Jadi kalau mau saudara setan, kalau mau jadi saudara setan, maka baiknya kita jadi orang yang boros. Suka hati lah boros lah sana. Insya Allah jadi kawannya setan. Itulah perempuan ini boros tuh. Sifat perempuan tuh boros biasanya. Berat ya, salah satu tadi perempuan itu apa? Baperan ya kan. Nggak bisa ditebak. Yang kedua tadi boros. Makanya kalau bisa memang kalian ini kerja ya kan, jadi bisa menghidupkan keinginan kalian, nggak minta, nggak istilahnya dibawa ke tiak suami. Bisa nikah dulu kayak gitu. Tergantung orangnya. Iya. Seperti itu. Adanya sosialis itu mengajak kita kan Pak untuk membendung keinginan tadi. Sosialis itu kan semua apa? Kaya. Dibatasi kan? Yang kaya, yang mau punya ini dibatasi. Jadi pabrik itu nggak bisa sebenarnya memproduksi, dibatasi. Karena kan kalau rakyatnya nggak banyak uang kan siapa mau beli kan? Kalau kapitalis kan banyak orang kaya pasti ada aja yang beli, terutama yang kaya itu kan. Atau masyarakat dibuat utang jadi bisa akses seperti mau beli, tapi ya resikonya ngutang, bisa rumahnya disita atau apa namanya hidupnya menderita gitu. Datangnya sosialis membuat kita bisa mengatur keinginan kita. Ya. Jadi dalam Islam itu Pak, boleh nggak kita tadi menuruti keinginan? Ya Taya, boleh nggak kita misalnya kita ada uang kita belanjakan, boleh nggak uang itu kita pakai? Boleh. Kita hidupnya konsumtif itu boleh? Boleh. Nggak, kalau konsumsinya nggak boleh, tapi kita sesekali boleh menyenangkan diri namanya. Nah kan misalnya sesekali sambil habiskan uangnya untuk jalan-jalan. Untuk tadi ya kan, kalau nggak bisa ke beras tagi supermarket lah ya kan, kita beli apa? Tambah itu pula apa yang makin habis duit. Itu ya. Oke, berarti boleh ya. Nah, dalam Islam lagi-lagi Islam menengahi. Kalau sosialis atau konsep Buddha
nggak boleh tuh konsep orang-orang Buddha itu nggak boleh apa Amitabha ya kan Sanjay itu agama Buddha, mereka itu mengekang kali nggak boleh makan daging, vegetarian, terus nggak boleh mewah-mewah hidupnya, nggak boleh belanja itu apalagi biksunya. Sama kayak orang Kristen Nasrani, pendetanya, bukan pendetanya ya, di atas pendeta itu apa uskupnya atau pausnya nggak boleh nikah. Itu makanya banyak kejadian di gereja-gereja di mereka kan punya ruang bawah tanah, orang itu gereja itu bawah tanah itu banyak. Jadi HMJ itu Bukan yang bayi-bayi ikut itu orang seminar bayi, itu aja yang ikut. janin-janin apa? Saya, udah gimana? Yang perempuan apa? sertifikat yang dikirim. Kayak mana kak? Saya perempuan yang hamil luang nikah tuh ya ngapain? Pandai. Misalnya abang sih kuburan di gereja-gereja sana itu karena bukan pendetanya, pendeta kayak ustadz sih, ulamanya, kiainya, uskupnya nggak boleh nikah karena orang itu dia ibaratkan nikah suci. Kan ada di Katolik namanya apa? Penebusan dosa ya. Oh, Penebusan dosa mereka tuh kalau buat dosa minta maaf, astagfir Yesus, kan kita astagfirullah, mereka astagfir Yesus, astagfir Bunda Maria, Bapak yang di surga gitu kan, atas nama Bapak, ini contoh ya, kayak mana dia dulu pernah kan atas nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, haleluya, Bapak di surga, terpujilah Bapak di surga ya. Kalau makan baca doa dulu ya kan, setengah jam makan ya kan. Habis itu supnya, makannya, nasi gorengnya udah dingin, udah gak enak ya. Banyak kelamaan doa. Nah, tapi bagus tuh. Yang didoakan mudah-mudahan makanan ini membawa kebaikan, keberkahan, mudah-mudahan kita jadi semangat gitu. Bagus itu situ. Bapak suka Katolik. Kalau ada kawan Bapak yang doa tuh pernah Bapak tengokin semangat, apa yang kau baca Bapak tanya. Bagus di situnya. Tapi di pengampunan dosanya, jadi si Sabit suka hati dia, mau ngapain suka hati dia, mau main judi, mau main perempuan, main guli, main bonek, suka hati dia main bonek. Karena ada konsep pengampunan orang Kristen ya, nanti kena undang-undang ini ya, kayak gitu, nggak baik kan. Nah, kalau Islam kita memang dilarang buat dosa, tapi pun namanya manusia tetap boleh kita. Apa artinya Allah membuka pintu? Bukan boleh ya, tetap kalau kita lalai dalam dosa, kalau kita buat dosa tetap dimaafkan Allah, tapi bukan berarti dia dibolehkan buat dosa. Itulah Islam, menengahi lagi-lagi. Datang Islam itu menyambung, nah kan Islam itu agama yang paling sempurna. Islam agamaku, Febi jurusan fakultasku, UIN Kampusku. Rival Kosmaku. Islam datang, kenapa dalam Islam buat dosa itu wajar, terutama dosa-dosa yang sedang. Ya karena manusia itu tempat salah dan dosa. Makan dulu foto. Manusia itu tempat salah dan dosa. Yang kedua, kenapa manusia diberikan Allah kesempatan untuk taubat? Artinya diwajari lah buat dosa. Nama itu memang dia belum tahu atau memang dia lalai. Apa guna? Kenapa mesti kita buat dosa? Untuk apa kita buat dosa maksudnya? berampun. Supaya ada gunanya sifat Maha Pengampunnya Allah itu. Allah kan Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penghukum juga, kan seimbang kan? Allah itu Maha seimbang. Jadi untuk apa ada Maha Pengampun? Untuk apa kita dosa? Supaya sifat Maha Pengampun Allah itu berguna, sama kayak pundak tadi, sama kayak nangis tadi. Jadi ternyata ya kalau kita mau berpikir ternyata ada gunanya ya, ternyata ada hikmahnya. Itulah semakin kita aku berpikir. Kata Albert Einstein, ide itu lebih hebat dari ilmu pengetahuan. Ilmu ini ada awalnya dari mana? Dari ide kan, dari hayalan. Tapi bukan menghayal, mengawang-awang, ya bukan bermimpi nggak jelas. Tapi mimpi boleh, ya nggak boleh menghayal. Ya mimpi itu dia ada step-stepnya. Dia ingin diciptakan mimpi itu jelas. Dia mengusahakan untuk diaplikasikan atau dijadikan semangat ya. Kalau hayalan dia cuma mengambang, mengawang-awang, menghayal. Misalnya dia menghayal di pantai, ya kan. Habis itu sambil apa gitu kayak gitu. Oke, balik lagi berarti dalam Islam kita boleh melampiaskan kesenangan, tapi ada batasnya. Jangan kayak orang Buddha atau tadi bukan pendeta, uskup ya tadi, manusia suci katanya. Kita kan nggak ada manusia suci. Siapa manusia suci? Nabi Muhammad lah. Ya kan, Nabi Muhammad udah wafat. Itulah. Paling nanti ada. Yaitu siapa? Nabi yang belum meninggal, Nabi Khidir dan Nabi Isa. Itulah Isa, Mesias.
Islam mengatur kayak bapak nih misalnya nih, ya Dian, bapak nih puasa. Dalam Islam, dalam agama Buddha kan puasa nggak boleh kan? Dalam Buddha kan kita disuruh puasa terus atau bahkan tadi vegetarian nggak boleh makan daging. Tapi dalam Islam tidak. Oke, boleh puasa tapi ada batasannya. Jangan puasa terus 24 jam ya. Ada dari mulai sahur sampai buka puasa. Boleh makan daging tapi jangan berlebihan, nanti kolesterolnya naik ya kan? Nah, stroke pula ya kan? Makan sayur berlebihan nggak boleh juga lah. Terus nanti kita nggak syukur nikmat lah. Terus dari kesehatan kayaknya nggak bagus juga, nggak seimbang kan. Tapi masih mending daripada makan karbo berlebihan. Bagus makan sayur karbohidrat kompleks ya kan. Nah, ini panjang lagi nanti. Nah ya, berarti dari kita tahu keseimbangan. Adanya kapitalis, ketimpangan. Adanya sosialis, ketimpangan. Datanglah Islam. Adanya konsep keseimbangan antara tadi Islam, antara puasa dan buka puasa ya kan, antara menahan dan melepaskan. Nggak mungkin nih Sabir tahan terus, mau buang air besar dia ditahan terus, apa jadinya? Penyakit. Ya kan? Penyakit lah ya kan, nggak bisa lah dia. Mana ada manusia yang bisa menahan terus kan? Nah, agama Buddha itu kok bisa menahan terus dia? Heran Bapak. Ya Pak Bil ya, dia bisa menahan terus. Nah, tapi nggak boleh juga kayak orang Barat, bebas kebebasan, free sex. Kapitalis tadi kan financial free sex, free hubungan bebas, gaya bebas ya kan. Sampai orang itu punya 2 anak, nggak nikah, baru nikah udah anak ke 1 juta gitu. Udah 5 anaknya baru nikah. Itu karena apa? Konsep kebebasan ya, kayak Cristiano sama Rodrigo siapa tuh? Sama apa? Siapa? Ya Rodrigo Mantap juga. Itu ya Bil ya. Nah, Islam dalam Islam tuh tetap kita boleh melampiaskan nafsu, melepaskan, tapi ada batasannya. Ya sabil, jangan pacaran gitu, zina ya. Kayak orang Kristen itu, kayak orang Barat kan, berhubungan kumpul kebo, kebo aja jarang kumpul ya, ngopi-ngopi ya. Kumpul kebo itu dalam Islam nggak boleh kan. Nah, tapi juga jangan juga kayak orang Buddha, kayak apalagi biksunya atau sebagian Buddha itu ya, ada Buddha yang ketat kali itu. Nah, orang itu nggak nikah, nggak makan daging gitu kan. Jangan ketat juga, jangan terlalu puasa kali, jangan bebas kali gitu dia. Kalau dalam Islam konsep kayak seksnya ya, seperti Islam itu kan, dia kayak mana? Kalau orang Barat kan tadi Pak, kayak dikit, orang Barat itu nafsunya dulu dilampiaskan dia. Orang itu suka hati buat anak dulu, seks dulu, cinta belakangan. Kalau Islam kayak mana? Cinta dulu. Islam gimana? Ketika kita nikah kita harus cinta dulu. Cinta dulu. Hah? Cinta. Kalau Barat itu cinta dulu baru nikah. Pertama orang itu mulai nafsu dulu, syahwat dulu, udah syahwat suka baru cinta. Kalau udah cinta barulah nikah. Kalau Islam gimana? Islam pacaran dulu atau nikah dulu? Cinta dalam tanda kutip pacaran atau nikah dulu? Nikah. Lebih milih apa? Nikah dulu, cintanya belakangan, atau harus cinta dulu baru nikah? Tergantung Pak. Ya kenal pasti lah. Kalau nggak kenal nanti cacat rupanya dia mata satu dajal pula dia. Pacarannya udah nikah. Pacarannya pas kapan? Pacarannya Nikah. sebelum nikah atau sudah nikah? Niki pacarannya saat ini atau nanti pas sudah nikah? Bagus pacarannya saat ini atau pas sudah nikah, gimana? Melani lebih milih pacaran saat ini atau pacarannya pas sudah nikah? Bulan madunya sama suami atau mana? Keluarga lama. Nah, bagusan kayak mana dia? Coba Bapak tanya. Saya bagus pacarannya sesudah nikah atau pacarannya ya saat ini aja? April milih mana? Enak saat ini, ya kan? Jagain jodoh orang hari ini atau jaga jodoh sendiri? Ya itu dalam Islam kita cintanya nanti belakangan. Kita serahkan aja cinta kita sama Allah, nanti Allah ya Pak. Tapi kan Sabil ini kan udah berkumis, berewokan. Ya kan? Apalagi Pak, tadi badannya hitam, giginya boneng kayak gitu kan. Nggak suka lah aku Pak. Wil, gitu-gitu dompetnya tebal, saldonya 1 M. Tebal ketebalan dompetnya menutupi ketebalan mukanya. Ya. Makanya kan gitu. Jadi nikah tuh bukan karena gantengnya juga.
kalaupun tadi Pak, tapi kan nanti infil dulu Pak ya. Yang kita tengok kan kebaikannya, yang kita tengok kan akhlaknya. Kalau memang kata Imam Hanafi ya, kalau ada laki-laki, kalau ada si Sabil, Seribu mimpi. Dalam masa yang terindah